Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Siapa ya kira-kira orang yang bisa menghabiskan Galang? Supaya anakku Rangga tidak diganggu lagi. Gak, sekarang kita untuk ke rumah sakit ya. Padahal gue tadi hampir nangkep Galang, bro. Tapi kepala gue dipukul. Ini juga sakit banget. Ya udah, lu gak usah mikirin soal itu. Kita pasti bisa menemukan Mas Galang. Yang penting sekarang kita harus ke rumah sakit, kita harus obatin luka lu. Ya. Halo sayang. Halo sayang, kamu di mana? Kamu udah ketemu sama Dirga? Iya, ini sekarang Dirga sama aku. Kita lagi on the way ke rumah sakit. Tadi Dirga ketemu sama Pak Galang, mereka sempat ribut, mereka berantem dan Pak Galang berhasil kabur. Tapi kamu gak usah khawatir. Sekarang aku on the way ke rumah sakit. Kalian tungguin aku di sana ya. Gimana Dirga? Dirga ngajar Mas Galang dan Dirga sekarang terluka. Romeo lagi bawa ke rumah sakit. Jadi Dirga ngejar Pak Galang? Terus gimana kondisi Dirga? Lukanya parah nggak? Aku juga masih belum tahu. Apa jangan-jangan Galang tadi yang datang ke ruangannya Pak Rangga? Terus dia cabut selang pernafasannya? Tadi Dirga kayak nabrak seseorang gitu pas kita mau masuk rumah sakit. Dan kayaknya itu Pak Galang deh. Galang ini benar-benar jahat ya? Aku tahu Pak Galang, kalau dia belum mencapai tujuannya, dia bisa balik lagi untuk selesaiin tugasnya. Terus, tolong bersihin mukanya. Baik dok. Au. Dokter, tolong dicek juga bagian perutnya. Ada luka tusuk. Sama juga di bagian kepala dokter, dia dipukul. Coba dicek ada luka dalam apa enggak. Baik, dok. Kamu, gimana Dirga? Masih di ruangan. Mudah-mudahan lukanya nggak terlalu parah ya. Dok. Kami sudah mengobati lukanya. Untungnya bekas tusukannya tidak terlalu dalam. Dok, saya boleh jenguk nggak? Ya, silakan. Dirga. Aku nggak apa-apa kok. Maaf. Sakit ya? Ya, lumayan. Dekat banget sih, Ga. Ya, karena aku nggak mau kehilangan Galang. Pas aku lihat dia, aku langsung kejar dia untuk bukti. Dan ternyata benar. Ya, tapi nggak gitu caranya. Pak Galang itu orang berbahaya. Kamu nggak bisa ngadepin dia sendiri. Ya, aku cuma nggak mau dia berkeliaran seenaknya. Ya, kamu kan bisa lapor ke polisi biar polisi yang cari. Kamu jangan ngadepin dia sendirian, Ga. Tapi bener loh apa kata Mbak Lisa. Harusnya kau biarin aja, biar polisi aja ngejar. Nih, sekarang kamu lihat kan, kamu kena tusuk. Ya kalian nggak usah terkhawatir ya.
Dirga juga kata dokter lukanya nggak terlalu dalam. Kok malah nangis? Aku nggak apa-apa kok. Aku khawatir sama kamu, Bel. Aku takut kamu kenapa-napa. Ya aku nggak apa-apa kok. Aku nggak sakit kok. Kamu janji ya? Jangan pernah hadapin Pak Galang sendirian lagi. Iya. Kamu harus hati-hati mulai sekarang. Sayang, berarti Dirga ngelihat Galang terus akhirnya dia kejar. Iya, katanya dia mau mastiin dan emang bener itu Pak Galang. Makanya aku yakin banget aku tuh tahu ada Galang di sini. Mungkin aja dia datang ke sini karena dia pengen menghabisi Parangga. Dia termasuk nekat. Dan datang ke rumah sakit untuk membunuh Mas Rangga. Padahal dia tuh bukan polisi. Nanti aku akan cek CCTV ya. Apa bener Pak Galang masuk ke ruangannya Mas Rangga atau enggak. Ini serem banget deh. Ya, kita harus hati-hati. Kita juga nggak pernah tahu kan. Pak Galang akan kapan balik lagi untuk Mas Rangga. Apalagi sekarang kondisinya Parangga juga udah stabil. Ya, aku mau sebentar ya. Aku mau kabarin Mama soal kondisinya Mas Rangga dan juga soal Pak Galang tadi. Aku ikut. Sayang. Udah tenang aja. Nggak akan aku ladenin. Aku yakin yang terjadi sama Rangga pasti ulahnya Yasmin. Yasmin perempuan jahat. Yasmin ingin menghancurkan keluarga aku. Saya benci sama Parangga memang, tapi saya nggak mungkin bunuh orang. Kurang ajar kamu ya. Keterlaluan. Ma, Yasmin nggak mungkin ngelakuin itu, Ma. Aku cuma ngasih tahu ke Mama. Orang yang udah masuk ke ruangannya Mas Rangga dan copot selangnya Mas Rangga itu Pak Galang. Tadi dia di sini. Galang? Kenapa Galang bisa masuk? Aku juga nggak tahu. Harusnya Mama lebih tahu. Gimana pun kan dia tuh bekas orangnya Mama. Kamu nyindir Mama? Aku juga minta sama Mama. Jangan terus-terusan sembarangan nuduh Yasmin. Benar-benar nekat si Galang. Aku minta mungkin Mama harus lebih hati-hati lagi. Kita nggak pernah tahu kapan Pak Galang akan balik lagi untuk Mas Rangga. Apalagi dia tahu kalau Mas Rangga masih hidup. Aku masih peduli sama Mas Rangga karena gimana pun dia itu adalah kakak aku sendiri. Jadi aku harap Mama bisa tingkatkan keamanan, koordinasi sama polisi. Mama juga hati-hati. Ayo kita pulang. Berarti sekarang aku harus menemukan Galang.
Aku harus cari Galang. Ya, Galang harus aku lenyapkan supaya dia tidak ngeganggu Rangga lagi. Kok bisa sih ketemu Dirga? Hampir aja rencana aku berantakan. Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah saat jenazah. Yang ketiga adalah Bribda M. Galib Surya Ganta. Ini kenapa ini ya? Kenapa sampai jam segini tidak ada berita kematian Rangga? Rangga selamat? Enggak mungkin. Rangga tidak mungkin selamat. Aku sudah mencabut selang dia. Wartawan belum tahu ya. Kita lihat aja kamu Rangga ya. Kalau kamu selamat, aku akan pastikan. Kalau selanjutnya aku tidak akan gagal. Enggak, ini masih sakit ya pasti lukanya? Iya, tapi lebih sakit yang ini. Iya. Tapi ya, kamu mau sampai kapan ngecekin luka aku? Aku udah gak apa-apa kok. Kan dokter juga udah periksa tadi. Ya tetap aja walaupun udah diobatin pasti masih sakit kan? Iya, tapi kalau ada kamu pasti cepet sembuh deh. Enggak, aku serius loh. Iya, Permisi, maaf, saya mau kasih tahu kalau Mas Dirga udah boleh pulang. Oh, gak perlu dirawat, Sus? Nggak perlu. Sus, ini luka kepalanya belum sembuh, luka perutnya juga belum sembuh. Dirga harus dirawat dulu sampai benar-benar sembuh, Sus. Al, tadi kan suster udah bilang gak usah dirawat. Dokter bilang begitu, Mbak. Dokter juga udah kasih tindakan jahit lukanya Mas Dirga, jadi Mas Dirga boleh rawat jalan. Enggak, tetap aja. Kamu harus dirawat dulu di sini sampai benar-benar pulih. Alisa, aku nggak apa-apa kok, beneran. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Saya permisi dulu ya, Mas, Mbak. Yaudah, tapi kamu janji jangan banyak gerak ya. Jangan aneh-aneh dulu. Oke, aku janji. Siapa ya kira-kira orang yang bisa menghabiskan Galang? Supaya anakku Rangga tidak diganggu lagi. Mama nggak mau hidup kamu di luar selalu menderita, Rangga. Ya, supaya kamu tidak diganggu lagi. Siapa ya orangnya? Ya, aku tahu orangnya. Aku bingung deh. Kenapa dokter udah bolehin Dirga pulang? Harusnya kan Dirga masih dirawat. Alisa dari tadi maksa gue dirawat mulu. Ini kan Alisa peduli sama lu. Udah, kamu tenang aja. Dokter sih udah izinin Dirga untuk pulang, jadi harusnya dia aman untuk rawat jalan. Ya, tapi aku takut Dirga kenapa-napa. Aku takut Dirga luka lagi nanti. Al, aku akan hati-hati kok. Oh ya, Alisa. Kamu harus pulang sekarang. Kamu pulang ke rumah kan? Enggak. Aku nginep di hotel aja. Mama nggak mau aku di rumah. Mama marah banget sama aku.
Sabar ya. Mbak, kamu kenapa nginep di hotel? Kamu kenapa nggak mau nginep di rumah kita aja? Nggak usah, Yas. Aku nginep di hotel aja. Kamu nginep di rumah kita aja. Kamu kan keluarga kita. Ya bener, gak usah sungkan. Kamu tuh udah adil loh buat aku. Kamu anggap aku adik kamu? Iyalah Mbak. Kalau gitu kamu nggak usah panggil aku Mbak lagi. Panggil Alisa aja. Iya, Al. Makasih, Yas. Kamu selalu baik sama aku. Aku minta Daffer untuk nganterin kalian ya. Tunggu. Ini lu mau kemana? Gue masih harus ngobrol sama lo. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang. Nanti kabarin kalau nyampe rumah. Oke. Ayo, Al. Hati ya. Aku duluan ya sayang. Saya akan tempatkan anak buah saya di depan ICU untuk menjaga Rangga. Pak, kenapa Bapak tuh tega banget sih Pak? Bapak tahu Galang akan menghabisi anak saya. Hidup anak saya dalam bahaya Pak. Paham gak sih Pak? Begini Bu, kami akan jalankan sesuai dengan prosedur. Jadi walaupun kondisinya Pak Rangga kritis sekali, Pak Rangga akan tetap kami borgol. Pak tolong Pak. Bapak kan tahu anak saya kondisinya seperti itu Pak. Jangan diborgol Pak. Boleh nggak Pak? Maaf Bu, prosedur harus ditaati. Karena anak ibu ini kan buronan polisi. Sudah banyak menghilangkan nyawa orang lain, sudah banyak menyakitin orang lain. Jadi mohon maaf, kami tidak ada pilihan lagi. Saya paham Pak, saya paham anak saya buronan. Tapi tolong kali ini Pak, jangan diborgol. Saya minta tolong Pak. Pak, tolonglah Pak, Maaf. jangan diborgol Pak. Ini prosedur. Pak Edo, ikut saya. Gara-gara. Pak, nggak mungkin Pak. Bu, sabar Bu. Bu. Pak. Borgol. Tolong Pak, Pak jangan diborgol Pak anak saya Pak. Bu, Jangan. tenang Bu. Kondisinya Sabar, lagi sabar. sakit. Bu, tenang Bu, tenang. Bu, tenang. Pak tolong Pak anak saya jangan diborgol Pak. Dia bergerak aja susah Pak. Ini prosedur hukum, harus ditaati. Iya, saya paham Pak. Anak saya juga nggak bakal bisa bangun, ngapa mesti diborgol? Kesian lah Pak, tolonglah Pak, tolong Pak, Bu, buka. ini prosedur yang harus ditaati. Ya, apapun kondisi anak ibu, ya mau kritis ataupun tidak, tetap harus diborgol. Itu satu. Nomor duanya, nanti kalau misalkan anak ibu ini ya sudah sadar, sudah stabil, anak ibu akan dibawa ke rumah sakit Polri dengan pengawalan yang ketat. Tolong dipahami. Mana bisa saya tenang Pak? Bapak dari tadi nyuruh saya tenang, saya nggak bisa tenang Pak. Permisi.